Masing-masing kita mengatakan kita yang benar. Hancur Pak. Jadi egosentris kita. Mana mungkin kita bisa percaya kepada orang yang buta huruf 100%. Nenek saya pesirah. Begitu saya bilang, Nek, dunia ini bulat, matahari tidak berjalan, yang berjalan bumi. Wah, itu mau marah dia dengan saya. Dia buta huruf. Nah, ini yang kita percaya. Kemudian kesalahan-kesalahannya kita lihat di angka 5. Pertama, bunyi pasal Undang 20 tidak jelas yang ada sekarang, karena sekarang ini yang ada hanya nama pasal. Misalnya Undang yang 8 disebut tikam, bunuh, upas, racun, sio, bakar, maling, curi, rebut, rampas, dagu, daging. Apa itu yang tinggalkan anak cucu? Kalau saya tanya dengan Pak Zrahi, dia tahu dia. Tapi kalau anak yang sarjana sekarang dibaca apa? Nah, saya mengajak Bapak, mari kita rumuskan ini. Kemudian judul Undang 20. Istilah. Oh, ini. Satu negara satu KUP. Ini. Sekarang hukum adat Jambi ini terbagi-bagi sepertinya. Kayaknya begitu. Merangin lain, Bungo Tebo lain, Kerinci lain. Saya ingin katakan kepada Bapak, Kerinci tidak pernah jadi negara, Merangin tidak pernah jadi negara, Tebo tidak pernah jadi negara, Batanghari tidak pernah jadi negara. Itulah kekuatan lain. Yang negara itu Melayu, Jambi dulu, satu negara. Yang membuat hukum juga begitu Pak, sama dengan negara sekarang. Yang membuat hukum di Jakarta, DPR dan pemerintah, berlaku untuk Jambi, berlaku untuk Sulawesi, berlaku untuk Riau. Begitu juga di negara kita dulu. Jadi yang disebut dengan adat Samu, Pusako, Ampadata, Ico pakai berlainan, harus mengerti dulu persoalannya. Ada dalam arti hukum sama, di mana saja sama yang dibuat di Bukit Sebuntang. Ico pakai sama dengan perda kalau sekarang. Dibuat oleh Bungo Tebo, dibuat oleh Merangin, dibuat oleh Kerinci, itu yang berbeda. Tapi kalau hukum bangun di Jambi lain, di Tebo lain, Kerinci lain, Merangin lain, inilah yang saya bilang, lalu kau balun tinggal gue Undang 20. Tidak mungkin. Ini Bapak. Kemudian istilah dalam Undang 20 ada yang menyebut Undang 20 terbagi dua. Satu Undang 8, kedua Undang 12. Di sini kata kesalahan juga yang membuat fatal sekali Bapak. Kalau disebut pucuk undang, oke lah, cuma istilah saja. Istilah pucuk undang sangat tidak cocok kalau saya. Bukan salah, tapi tidak cocok. Karena yang dikatakan pucuk itu di atas. Tapi masih ada yang di atas dari itu. Masa bagian dalam Undang 20 disebut pucuk, di dalamnya disebut pucuk, induknya tidak disebut pucuk. Kalau Undang 20 disebut pucuk undang, mendingan juga kulit judulnya. Tapi tidak. Itu masih istilah. Di dalamnya ada salah satu pasal di dalamnya menggugurkan kandungan, masuk di dalam salah satu pasal. Ini keliru. Semua sistem pembunuhan yang ada dalam Undang 20 sudah terkapir dalam bunuh, tikam bunuh. Itu Bapak. Kemudian terbagi kepada anak Undang 12, jadi keliru. Undang 12 anak lain berbeda dengan anak Undang 12. Kalau Undang 12 dia bagian dari Undang 20. Kalau anak Undang 12 dia hukum acara untuk menentukan tacimu dalam bahasa Jambi, menentukan tatudu. Kalau kami di pengadilan untuk menentukan tersangka, telah
setelah terkejar, terpecut, terpukul, ini tersangka. Balik pergi kering, balik basah, ini tersangka. Bukan hukum materi. Itu disebut dalam Anak Undang-Undang 12. Atau untuk menuduh orang betul dia terbukti bersalah, bawa ke pengadilan, dibawa pikat, dibawa langau. Ada yang paham itu? Bawa pikat, bawa langau, saya ngomong aja. Ada? Kalau bapak nyimpan uang masjid 13 juta, tak tahu hilang, maka bapak yang jadi tersangka. Ini dibawa pikat, dibawa langau, perampokan tidak hilang. Itu bawa pikat, bawa langau. Ini kita sederhana saja. Bersuluh bulan matahari, berbelangan mata orang banyak. Kalau sini ada satu orang yang membunuh, semua melihatnya, bawa aja ke pengadilan lagi, tidak perlu banyak proses lagi. Itu yang kita lupa. Itu namanya bersuluh bulan matahari, berbelangan mata orang banyak. Di dalam hukum acara itu ada yang disebut lagi salah anjing batuah, suaro ciak mati. Benar nggak Pak? Salah anjing batuah, ada tahu? Kalau betino hamil, tidak diketahui siapa lawannya. Tiba-tiba dia ngomong, lawan saya si Adu, si Ahmad itu. Nah, dia si perempuan ini namanya salah anjing batuah. Dia jaga orang, tapi tuahnya kena dia sendiri, itu jadi hukum. Itu dalam hukum acara, bukan dalam Undang 20. Di dalam Undang 20 terbagi dari Undang-Undang 8. Mau dibilang undang-undang saya terima, karena undang itu bisa disebut, karena Undang-Undang 8 itu bisa jadi 16 ya. Maling, curi, ikan, bunuh, sambung, sakal, sio, bakar, kan? Rebut, tampas, jago, daging, ada situ dia. Jadi ini kesalahannya, Bapak baca-baca di sini kesalahan semua. Nah inilah perlu kita rumuskan sebenarnya, tapi waktu tidak memungkinkan. Karena di dalam Undang 20, Bapak tahu prinsipnya, Undang 20 itu, kalau negara Indonesia sekarang punya KUHP, maka nenek moyang orang Jambi punya kitab undang-undang hukum pidana adat. Beda prinsipnya. Kalau KUHP tidak mengenal ganti rugi, kitab undang 20 mengenal ganti rugi. Hari ini jatuh hukum bangun, misalnya orang mencuri kerbau, maka kerbaunya kembali hari ini, hukumnya jatuh hari ini. Jadi prinsip undang 20 jauh lebih adil menurut saya daripada KUHP. Dengan Kapolda saya pernah katakan, KUHP tidak menyelesaikan masalah, tapi undang 20 dapat menyelesaikan masalah sampai ke akar-akar. Saya berikan contoh. Nah, yang lebih celaka Bapak, hampir seluruh orang Jambi mengatakan pidana adat tidak berlaku. Nah ini yang buat saya sakit hati, Pak. Kerjaan Pemda di pendidikan mengatakan hukum pidana adat tidak berlaku, sementara saya hakim di pengadilan negeri mengatakan berlaku. Kan repot. Lalu saya katakan, tunjukkan kepada saya satu undang-undang atau satu pasal undang-undang yang menyatakan pidana adat tidak berlaku. Cuma kita orang Jambi yang tidak mau memperlakukannya, kita harusnya bisa takut Bapak. Jujur saja sebenarnya saya orang Jambi, belum pergi lagi, itu kita orang Jambi ini, belum lihat kan tahu betul-betulnya ada itu. Kita bisa menuntut kepada ini kesempatan sekarang. Saya tahun 76 ada di lembaga adat, saya katakan, mari kita berbuat yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan berbuat yang disenangi oleh masyarakat. Saya katakan itu. Tapi sementara anggota semua tidak menangkap itu. Saya katakan itu. Kita punya celah untuk menuntut pemerintah pusat melalui MK agar undang-undang 20 kita diperlakukan secara sempurna. Ada undang-undang, bisa saya sponsori. Tapi kan orang jadi takut tadi. Nah, itu. Kalau undang-undang 20 ini Pak berlaku, maka Jambi insya Allah tidak seperti sekarang. Karena undang 20 itu
dijiwai oleh pucuk undangan ini. Dia menjaga rukun Islam ini. Dia menjaga hukum Islam ini. Dia menjaga panca indera nanti. Dia menjaga hak dan kepentingan manusia nanti, hak nyawa, hak tubuh, hak harta, hak martabat, hak seksual dijaga oleh Undang-Undang. Berisi 20 pasal, lambang sifat 20 dari Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari 99 ayat lambang Asmaul Husna, nama Tuhan yang 99 itu. Tapi ketika ada orang Jami yang suka, saya belum pernah, selama 10 tahun saya di lembaga adat, jalan dari Kerinci sampai ke Jambi sampai Tanjung Jambi, saya belum pernah menemukan satu saja orang Jambi yang mencintai Komandan Jambi. Nah, ini yang saya katakan hari ini. Saya sudah menulis, Bapak. Saya sudah membuat kodifikasi hukum adat Jambi, tapi tidak beredar. Ini saya takutkan untuk anak cucu saya saja. Saya bilang di sini, dicetak untuk anak cucu dan keluarga hanya 17. Anak saya 5, cucu saya 12. Saya cetak. Undang 20 saya sebut hukum pidana adat, dan saya cetak 11 di sini. Semuanya apa yang Bapak terjadi hari ini di Merangin, kemarin di Tebo, di Karangti, ya, mama yang membunuh keponakan yang membunuh mama, ya, 2 orang. Morakilit. Nah, coba bagaimana hukuman itu? Kalau ada bagaimana hukumnya? Bangun apa yang Bapak jatuhkan? Karena dasar Bapak nggak ada, ya kan? Undang-undang Tebo ada, Undang-Undang 20 Tebo katakan tinggal bunuh. Siapa yang tahu? Bunuh. Padahal bangun itu Pak 6 macam. Ada namanya bangun setengah tidur. Kalau 1 kali tikam hilang nyawa lebih dari 2. Itu bangunnya bangun setengah tidur namanya, Pak. Uang bangunnya mahal. Ada uang bangunnya, ada bukan beras 100 kilo seko keliru. Itu tuh orang banyak. Setinggi-tinggi bangun ditetapkan oleh pemerintah Belanda bersama dengan orang Jambi tahun 1842 masih 960 peso atau 2.400 gram sekarang ini. Itu bangun setengah 3, Pak. Kalau Bapak punya granat, Bapak lemparkan kepada orang, mati 100 orang. Apa bunuh kerbau 100? Enggak, 1 kerbau. Denda bangunnya. Nah, kalau yang kemarin itu Pak, kalau misalnya ada Bapak, apa hukumnya keponakan bunuh mama itu? Katakan kepada dia, bangun sudah namanya. Karena apa yang diniatkan, dia berencana bunuh mamanya, mati mamanya, bukan kita yang mati. Orang satu itu saja yang mati. Nah, itu namanya bangun sudah, Pak. Tetap beras 100 kerbau 1 ekor, kecil bebatu gedang bebungkal, perapu. Bangun uang bangunnya berapa mayan, berapa. Nah, di dalam uang bangun itu ada hak lid 10%. Gedang bebatu 90%, kecil bebatu 10%. 10% dapat orang yang menghadiri. Itu bukan terabus yang buat. Di Bukit Sebutan dulu yang buat, Pak. Saya hanya mengumpulkan yang terserak, memungut yang teruji. Itu tugas saya. Bukan saya, Pak. Itu bangun yang kedua. Bangun yang ketiga, bangun sadu amat namanya. Kalau ada orang merampok, dia kan merampok. Bukan membunuh. Tiba di rumah orang lawan, bunuhnya orang. Itu bangun sadu amat. Rendah lagi yang uang bangunnya. Dalam buku saya ada. Tapi beras 100 kerbau 1 ekor tetap. Kalau ada orang tabrakan motor, Pak, bangun juga. Jangan diuangkan dan uangnya dijadikan, tidak benar itu, Pak. Nanti apa gunanya uang itu akan bisa ada dalam buku saya. Nama bangunnya Subhat Amat. Membunuh dengan tidak sengaja, kealpaan kata kami pengadilan. Karena salahnya matilah orang.
Ada lagi namanya bangun mayu. Bapak mau membunuh saya dengan keris, Bapak tikam saya. Ternyata saya kebal, tidak mati. Bapak kena bangun, tapi separuh. Namanya bangun mayu, bangun yang tak sampai. Kalau Bapak punya kerbau, digilasnya orang, Bapak nyuruh tidak, apa tidak, tahu orang mati. Namanya bangun khotam. Ini pernah terjadi, saya pernah menghadiri. Nah, inilah antara lain. Tidak terkaper di dalam Undang 20 yang ada. Tidak ada. Tidak ada satu Undang 20 yang tertulis atau yang tersirat di Provinsi Jambi ini yang mengatur bujang gadis berciuman, yang mengatur istri orang selingkuh. Karena mungkin kan itu. Nah, saya sudah menemukan itu ada dalam buku Undang 20, tapi Bapak tidak ada. Nah, itu kira-kira yang saya himpun. Saya berani menyalahkan, saya berani disalahkan. Kalau saya salah, salahkan saya belajar dari Allah. Saya membuat buku ini Pak demi Allah, karena terpikir saya untuk cari uang. Demi Allah, kaya miskin saya sudah diberi kesempatan bekerja buat pemerintah. Ini akan saya hadiahkan untuk rakyat Jambi. Kalau siapa yang ada orang yang mampu memperbanyak, perbanyaklah. Terus sekarang masih sifatnya pribadi, sifat gambar saya. Kalau ada orang yang memperbanyak, tidak mengubah saya lagi, tapi isinya tetap itu. Dari tahun 70 saya kumpulkan Pak, coba yang itu. Tidak ada. Karena saya cinta Jambi. Tidak ada jasa saya dengan orang Jambi. Lillahi ta'ala ada. 31 tahun saya di bawah ini, tidak ada satu pun jasa saya dengan orang Jambi. Belum berani lah. Kenapa? Karena saya jadi hakim pengadilan negeri, yang maling, yang rusak-rusak itu yang serahkan saya, ya saya hukum aja.